Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Samsud, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Brebes akan mengadakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, menirkan sejawat saya Ibu Septi Kurniati, guru bahasa Jawa. Di depan saya ada Ibu Nur Hasanah selaku pengajar praktik pada program calon guru penggerak ini. Di percakapan pasca observasi ini saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Septi Kurniati terkait dengan proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kelas tadi? Kalau mengajar itu kan biasa, Pak. Tapi ketika tiba-tiba ada Pak Samsu, ada Ibu masuk ke kelas, itu campur aduk ya Pak, luar biasa. Memang santai, tetapi ada sedikit groginya. Mohon maaf tadi, ada sedikit groginya, ada sedikit belibet dalam berkata-kata begitu Pak Samsu. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi dan langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan? Untuk langkah-langkahnya yang pertama jelas saya karena mengajar ya Pak sebagai tugas seorang guru yang memang mempersiapkan RPP, mempersiapkan mobil ajarnya, mempersiapkan LKPD-nya serta media yang akan saya berikan kepada anak. Untuk area pengembangannya tadi saya mengembangkan ada 3 ya Bapak, yaitu yang pertama ada 2, yaitu ada menganalisis tentang pengetahuannya, menganalisis tentang paugeran anak-anak lumayan paham tentang paugeran ataupun strukturnya. Yang kedua yaitu tentang isi. Terus yang ketiga adalah tentang sudut luhur atau nilai luhur yang bisa diambil dari tembang yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua apa Bu? Aspek Oh iya, untuk keterampilannya nanti karena memang sudah diberikan dari awal, kalau Bu Septi itu biasanya tidak hanya pengetahuan, ada juga tentang keterampilannya dan juga sikap. Tapi kalau sikap kan tadi ya Pak di sela-sela ketika dia diskusi, saya muter itu sengaja untuk mengetahui mana anak-anak yang tidak aktif ataupun kekurangan apa di dalam mereka ketika berdiskusi. Keterampilannya itu Pak. Oke, jadi area pengembangannya ada 2, di aspek pengetahuan dan di aspek keterampilan. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan tadi sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah, walaupun ada kekurangan-kekurangan, mungkin ada anak-anak yang belum memahami apa itu guru katra, guru lagu, dan guru bilangan. Apalagi mungkin kesusahan mereka adalah pada tembang, karena tembang Jawa itu kan banyak sekali kata-kata yang sulit bagi mereka. Jadi untuk mengambil isi dan tutur mungkin mereka tidak paham. Dari keterangan Ibu, kira-kira kalau dianalisis yang menyebabkan kendala itu apa sih? Kekurangannya itu apa? Saya kan tadi berkelompok-kelompok ya Pak, makanya saya muter untuk mengetahui seperti apa keaktifan anak-anak. Kalau memang kelompoknya itu kelompok besar ya Pak, mungkin jadi anak-anak saling mengenalkan teman dengan yang lain. Ada beberapa anak yang memang tidak aktif, hanya menumpang nama saja, ada yang seperti itu. Jadi masih ada beberapa anak yang kurang aktif atau tidak mau ikut terlibat karena ya mengandalkan teman, nanti teman saja sudah ya mengerjakan begitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Diulas lagi Bu, kenapa sampai terjadi? Oh iya, karena tadi Pak, karena di awal saya sudah katakan karena memang kelompoknya besar. Jadi mungkin hanya nanti biar saya ikut teman sajalah, apa kata teman lah, akhirnya kan tidak ada satu atau 2 anak saja yang tidak aktif di dalam kelompok tersebut.
Rencananya ke depan akan diubah Bu kelompok itu. Iya, tadi saya sudah mengatakan di akhir Iya. Bapak untuk bisa mengubahnya agar anak itu semakin berkembang, tidak hanya itu saja temannya. Untuk pengetahuannya kan semakin bertambah, mungkin ada teman di kelompok satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Oke Ibu, jadi rencana Ibu ke depan mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi untuk pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Saya tunggu cerita Ibu selanjutnya, apakah hal tersebut sudah terrealisasi atau belum. Kira-kira Bu, ini merealisasikannya kapan ini? Kira-kira. Langsung Bapak, karena minggu depan kan saya memang 2 Ya. jam di pertemuan selanjutnya Bapak. Jadi nanti ketemu lagi dengan mereka itu 1 minggu Satu ke minggu depan. depan. Mungkin dari metode atau pembelajarannya saya yang kurang, atau medianya mungkin akan memperbaiki dalam hal itu. Yes, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang menjadi rencana ke depan dapat direalisasikan dengan baik. Demikian selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Nur Hasanah SPD selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan observasi kelas ataupun percakapan pasca observasi yang kami lakukan ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Samsu kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari singgih Bu. Pak Samsu, ketika tadi saya masuk kelas, itu oke lah, secara keseluruhan sudah bagus. Berarti Pak Samsu saya anggap sudah mampu mendampingi Ibu Septi dalam menyusun RPP yang berdifferensiasi dan menerapkannya di dalam pembelajaran. Pada saat ini tadi ya Pak, percakapan pasca observasi yang saya lihat untuk percakapannya sudah terjadi 2 arah. Dan Pak Samsu juga tidak terkesan menggurui gitu ya. Artinya apa? Percakapan ini benar-benar terjadi dengan posisi yang setara gitu. Tidak ada yang jadi guru maupun yang digurui gitu. Pertanyaan yang digunakan Pak Samsu pun juga pertanyaan yang mampu menggali potensi dari Bu Septi. Selanjutnya tadi saya melihat bahwa Pak Samsu sudah mampu menggali tindak lanjut dari kekurangan pembelajaran yang di kelas tadi, seperti membuat kelompok itu terlalu besar ya tapi ya. Kelompok yang besar yang kemudian dibuat lagi, diacak lagi kelompoknya supaya siswa selanjutnya lebih aktif. Nah, itu tindak lanjut yang konkret menurut saya. Itu saja Pak dari saya, secara keseluruhan sudah oke. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan dari Ibu Nur Hasanah selaku PP terhadap kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari pra observasi minggu kemarin, observasi kelas yang barusan kita lakukan, dan pasca percakapan pasca observasi yang sekarang sedang berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Septi, kepada Bu Nur Hasanah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.